Terima kasih udah mampir di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi ilmu juga, sedikit berbagi ilmu buat teman-teman. Akan saya bahas tata cara pemasangan bond deck atau steel decking atau floor decking yang salah. Oke, jadi pertama-tama saya jelaskan dulu. Floor decking, steel decking atau bond deck ini biasa di lapangan biasanya orang-orang udah bond deck, dikit-dikit bond deck. Tapi steel decking, bond deck maupun floor decking itu punya beberapa jenis bentuk. Jadi setiap produsen tuh mengeluarkan bentuk masing-masing. Jadi apa sih bond deck itu? Bond deck yaitu plat baja yang kekuatan tinggi di mana finishingnya menggunakan galvanis. Fungsi galvanis ini untuk apa? Ya untuk mengurangi sifat kelemahan dari plat baja sendiri. Jadi dengan di finishing galvanis dia akan mengurangi tingkat korosi yang disebabkan oleh material utama dalam pembentukan steel decking. Yaitu kenapa biasanya rata-rata produknya selalu galvanis, karena nanti saat pengecoran itu nanti kadar air pasti tinggi saat pengecoran, makanya dia dilapis galvanis untuk mengurangi tingkat korosi pada steel decking ini sendiri. Galvanis kita tahu ya, galvanis itu suatu sistem celup panas yang dimana nanti akan dilapisi dengan material timah, itu galvanis itu seperti itu. Terus yang Bapak lihat di sini ini bentuk steel decking, floor decking dari merek yang terkenal ya, ini Smart Deck namanya, dari produk dari Lisak BlueScope. Jadi selama saya main di dunia konstruksi ada beberapa macam ya, ini salah satunya. Ini mahal karena dia punya merek juga. Setelah itu ada juga yang Combi Deck, tapi sekarang kelihatannya udah nggak diproduksi ya, sudah susah carinya. Saya suka ini, jadi ini kombinasi antara Smart Deck dengan bond deck ekor burung. Ini dapat sebenarnya dari bentuk strukturalnya, ini menggigit saat pengecoran dan saat konkretnya ini kering, ini akan mencengkram, daya cengkramnya tinggi. Sama seperti ini ya, ini ekor burung, udah nggak usah ditanya, semua orang yang angkatan lama udah pada tahu kalau ini merek yang legendaris, yaitu bond deck ekor burung, dimana nanti ini daya ikat ke konkretnya juga tinggi karena bisa dilihat bentuknya ya seperti ekor burung nyepit, tapi tampilan untuk finishing bawahnya ini keren banget, kayak plafon sebenarnya. Nah ini nanti lubang-lubang ini bisa dikaitkan untuk mungkin untuk tancapan plafon atau sistem mechanical electrical ya, keren banget sebenarnya di konsep ekor burung ini. Cuman yang sekarang lagi booming dan murah itu biasanya tembakannya Smart Deck, yaitu WDEC. Ini kenapa banyak diminati? Karena dia murah, karena dilihat dari lebar efektifnya itu 1000, jadi 1 meter. Jadi banyak juga produsen-produsen yang punya, rata-rata yang jual mesin pencetak steel decking ini rata-rata lebih mudah cetak bentuk W-decking ini dibandingkan dengan ekor burung. Makanya dia lebih banyak yang produsen-produsen yang nggak punya nama ini, banyak yang, maksud saya yang home industry ya, banyak yang pilih ini karena mesinnya nggak terlalu ribet dalam pencetakan bentuknya juga gitu. Oke, jadi kembali lagi ya, jadi apa sih fungsinya untuk ini? Jadi fungsi untuk bond deck sendiri atau steel decking atau floor decking itu punya fungsi ganda, yaitu bisa sebagai bagi tetap, itu pengganti multiplex, dan bisa juga dibuat tulangan positif searah secara bersamaan. Nah itu keuntungannya, beda sama multiplex. Jadi ini bisa jadi beberapa fungsi ini dapat di steel decking ini. Dan keuntungan lainnya, satu, pemasangannya mudah dan cepat. Terus sebagai pengganti yang saya sebutkan tadi, tulangan positif searah, hal yang membuat panel berperan sebagai tulangan positif lainnya sangat kokoh dalam bentuk V, dan rusuk-rusuk pada panel steel decking ini membuat panel tertanam dalam beton dengan sangat kokoh ya. Setelah itu
material sendiri itu punya durable material yang sangat tinggi dengan kekuatan lele dari ini ya, dari material plat bajanya ya. Pembuat steel decking ini mempunyai apa namanya, kekuatan tingkat lele yang lebih tinggi dan tidak mudah rusak pastinya, karena yang saya sebutkan tadi, karena dia tidak rusak secara materialnya itu plat baja, kedua lapis galvanis, dan yang akan berakibat tidak mudah korosi, dan yang pasti keempat itu tahan api, kurang lebih seperti itu. Jadi oke, kita langsung aja bagaimana cara pasang steel decking itu yang salah. Jadi bisa dilihat ini, mungkin bapak atau ibu yang melihat video ini juga bisa ngasih pendapat ya, pemasangan ini salah atau benar. Oke, saya putarkan videonya. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini benar atau salah? Nah, bisa bisa dilihat ya, kondisinya seperti ini. Apakah pemasangan bondek ini bisa dikatakan benar atau salah? Jadi saya ini menemukan video ini ada di ini ya, ada di beranda saya. Ada orang bertanya apakah di grup konstruksi, apakah pemasangan bondek ini udah benar atau salah. Nah, di sini banyak yang di kolom komentar tuh banyak yang bilang ini salah pak, kayak gini, ini gini, ini gitu, ini gini. Jadi di sini akan saya luruskan ya. Sebenarnya saya akan luruskan. Sistem pemasangan seperti ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah. Kenapa? Karena sistem pemasangan bondek itu ada dua. Jadi salah satunya ya, jadi bisa dipasang di struktur beton maupun struktur baja. Jadi bondek ini bisa dibuat ke dua struktur konstruksi ya, dengan struktur antara memakai struktur beton maupun struktur baja. Dan pemasangannya juga ada teknik pemasangannya. Ada dua cara teknik pemasangannya. Satu, itu biasanya kalau untuk struktur beton itu harus dipasang sebagai bentangan tunggal di antara dua tumpuan. Bisa dilihat ya, di antara dua tumpuan. Pada balok tumpuan yang bertindak sebagai T, dan pengecoran dilakukan bersamaan dengan lantai. Nah, bersamaan dengan lantai. Ujung-ujung panel harus dimatikan atau dipaku beton hingga masuk pada begisting sekitar 2,5 cm. Nah, ini salahnya di situ. Harusnya bibir ini saat pemasangan untuk ujung bibir bondek ini itu harus menumpu pada ini, pada selimut beton itu minimal 2,5 cm. Kalau di sini kan enggak. Ini kan di selimut beton balok ya. Saya salah kalau salah tadi ya. Jadi ini masuk ke selimut beton. Jadi modelnya itu masuk ke beton balok, di mana nanti numpu pada selimut beton pembalokan. Setelah itu baru ditambahkan pembesian, cuman single aja, karena ini sudah dikatakan, yang saya katakan tadi, ini sudah pembesian ganda, di pembesian positif searah kan. Jadi tinggal nanti di atasnya kasih bermes, besar kecilnya bermes disesuaikan dengan beban yang akan yang akan diterima untuk cokdak lantainya. Jadi kalau menurut saya ini salah, karena ini kenapa tidak menumpang pada yang saya sebutkan tadi ya, sebagai T balok pada pengecoran. Jadi harusnya ini ujung-ujungnya ini masuk ke dalam menyatu atau masuk ke dalam selimut pembalokan ini, selimut baloknya ini. Jadi kalau kita ngecor antara beton sama pembesian kan itu selalu ada space ya, dimana nanti ada selimut beton. Itu biasanya kalau teman-teman tuh antara 2,5 cm atau sampai 3 cm lah. Ini minimal menumpu di situ itu 2,5 cm. Kalau ini saya rasa ini salah. Harusnya kedua model
pemasangan kedua, yaitu dipasang secara bentangan menerus. Ini kalau bentangan menerus itu sama seperti kalau kita pasang pada struktur konstruksi baja. Ini contohnya seperti ini. Ini model menerus, dia menumpu pada struktur konstruksi baja di atasnya. Tapi nanti kalau di baja ini nanti akan dipaku di rivet dilas ya. Dilas, habis itu minimal diameter 1,5 cm nanti ditutup biar dia lekat menyatu pada pembalokan baja ini, balok anak maupun balok induknya. Tapi kalau di beton harus dikasih ini angkur biar tidak dia goyang kiri kanan. Karena di sini kalau menurut saya di video ini harusnya memakai cara pasang bentangan menerus yang seperti bisa dipakai pada struktur konstruksi baja. Jadi kalau di sini bilang salah atau betul, ya nggak bisa disalahkan karena teknik pemasangan juga ada seperti ini kan, karena steel decking juga berfungsi sebagai bisting. Cuman kalau untuk seperti ini, kalau untuk multiplex mungkin oke ya, mereka nggak menumpu ya, karena nanti dicopot. Kalau yang ini kan harusnya harus masuk ke selimut beton ini supaya dia ada sanggaan, setelah itu baru dicop. Karena ini nanti fungsi bondek sendiri kan nempel, bukan kayak di multiplex yang harus dicopot. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin nggak boleh disalahkan karena ini benar, cuman cara pemasangannya dia kurang tahu metode pemasangannya ya. Harusnya kalau udah kayak gini ya saya sarankan jangan dipotong-potong, di model menerus saja, karena nanti ini mengurangi secara fungsional secara garis besarnya ke fungsi dari steel decking itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Semoga membantu karena ini ya sedikit meluruskan aja buat teman-teman yang ini salah kalau kayak gini, ya memang ada metodenya. Di sini juga di review produk juga bisa dibuat seperti ini. Cuman di sini memang mereka kurang betul dalam saat pemasangannya. Harusnya kalau udah kayak gini ya harus menerus saja, yang biasa dipakai pada struktur konstruksi baja, dia menumpu di atas kolom balok. Kok ini saya rasa ya dia tidak masuk dalam ini ya ke selimut beton di baloknya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mungkin semoga membantu. Kalau mungkin ada salah atau masukan bisa di kolom komen ya. Siapa tahu juga saya ada kurang benar saat penyampaiannya. Terima kasih.